Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Fatma. Ya. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ya Bu. Ihda, hadir Bu. Kaliana, Hadir. Fatma, Hadir Bu. Fani, Hadir Bu. Dani, hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, pada kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai ukhuwah atau persaudaraan antara mukmin yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, ini dibaca dulu ya. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Setelah kita membaca ayat, siapa yang ingin menerjemahkan? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Fatma. Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Terima kasih Mbak Fatma. Ya Bu. Kemudian Ibu akan menjelaskan tafsir dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 ini. Yang pertama ada innamal mu'minuna ikhwah. Nah, arti dari tafsir ayat potongan ayat ini adalah persaudaraan. Maksudnya kita sebagai seorang mukmin, kita harus saling menjaga persaudaraan kita, harus saling menyayangi, harus saling mencintai untuk agar kita itu menjaga kerukunan dan perdamaian kita. Kemudian yang kedua ada fa'aslihu baina akhawaykum. Artinya adalah perdamaian. Maksudnya jika kita melihat saudara kita yang sedang berselisih ataupun melihat saudara kita yang sedang bertengkar, diwajibkan bagi kita untuk mendamaikan keduanya. Kemudian yang terakhir ada wattaqullaha la'allakum turhamun. Maknanya adalah bertakwa. Maksudnya jika kita mendamaikan seorang muslim dengan niat tulus ikhlas kepada Allah, maka itu termasuk salah satu contoh bentuk takwa kepada Allah. Begitu ya anak-anak. Ya Bu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai isi kandungan. Yang pertama, isi kandungan dari Quran Surat Al-Hujurat ini adalah perintah untuk berbuat baik, perintah untuk saling tolong-menolong, saling bantu-membantu antara saudara muslim kita. Kemudian sesama muslim adalah saudara karena berada dalam satu keimanan yang sama, yaitu agama Islam. Kemudian yang ketiga, ada perintah untuk mendamaikan saudara kita yang sedang bermusuhan, yang sedang bertengkar. Jadi wajib bagi kita ketika melihat permusuhan atau melihat pertengkaran, wajib bagi kita untuk segera mendamaikan saudara kita tersebut. Kemudian yang terakhir, Allah akan memberikan rahmatnya bagi orang yang mampu mendamaikan perselisihan dengan ikhlas. Jadi kita ketika kita sedang melakukan mendamaikan saudara muslim kita itu dan kita berniat ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah, maka Allah akan memberikan rahmatnya bagi kita. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam ukhuwah atau macam-macam persaudaraan. Di sini ada 3 ya, ada ukhuwah diniyah, ada ukhuwah wataniyah wa an-nasab, dan yang terakhir adalah ukhuwah insaniyah. Yang pertama ada ukhuwah diniyah. Maksudnya adalah persaudaraan yang dilandasi oleh persamaan agama.
Jadi sama-sama agama Islam. Ya, itu dimaksud dengan ukhuwah diniyah karena sama-sama memiliki agama Islam. Kemudian yang kedua ada ukhuwah wataniyah wa an-nasab. Artinya persaudaraan yang didasari oleh persamaan bangsa dan keturunan. Karena kita berada dalam satu bangsa yang sama, yaitu bangsa Indonesia, maka itu disebut dengan ukhuwah wataniyah wa an-nasab. Kemudian yang ketiga ada ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan atas dasar kita semua ini sama-sama sebagai seorang manusia. Nah, yang terakhir itu akan menjelaskan mengenai contoh sikap. Jadi orang-orang yang telah menerapkan dari ayat, menerapkan sikap dari berdasarkan ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini, mereka akan merukunkan orang yang sedang bertengkar, kemudian menjaga kerukunan dan ketentraman, kemudian ada toleransi terhadap pandangan orang lain atau toleransi terhadap perbedaan, tolong menolong dan saling membantu saudara yang sedang mendapatkan kesusahan ataupun yang sedang mendapatkan musibah. Kemudian mereka juga akan menjauhi perilaku iri hati dan dengki, dan yang terakhir selalu berhusnuzon terhadap orang lain. Nah, sampai di sini. Setelah ini Ibu akan memberikan kertas kepada kalian. Tugas kalian ini adalah menuliskan pertanyaan berdasarkan dari materi yang telah Ibu paparkan tadi. Kemudian setelah kalian menuliskan pertanyaan, Ibu akan mengambil lagi kertasnya, kemudian Ibu akan mengacak dan memberikan kembali kepada kalian dan akan kalian jawab. Ya. Tuliskan pertanyaan sesuai materi. Baik, Bu. Ibu beri waktu 5 menit ya. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Sini Ibu akan kembali. Ibu akan mengacak ya. Nanti kalian dapat pertanyaan dari teman kalian dan kalian jawab, kemudian kalian jawab dan bilang pertanyaannya sama jawabannya dengan keras ya. Iya, Bu. Coba dijawab dulu. Itu pertanyaan yang telah dibuat oleh teman kalian. Sebisanya nggak apa-apa. Coba dijawab. Sudah. Ya, Ibu akan meminta kalian ya untuk membacakan pertanyaan serta jawabannya. Yang pertama, Mbak Dani, silahkan pertanyaannya apa, kemudian jawabannya apa. Nilai apakah yang dapat kita ambil setelah menerapkan perilaku ukhuwah ini? Yaitu dapat meningkatkan solidaritas, menciptakan kerukunan, ketentraman dan kedamaian, serta memperkuat pertemanan dan persahabatan. Ya, betul sekali. Kemudian Mbak Ida, sebutkan salah satu isi kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Perintah untuk saling berbuat baik dan saling tolong menolong pada sesama muslim karena sesama muslim adalah saudara. Ya, betul. Mbak Fani, berikan satu contoh perilaku persaudaraan terhadap sesama muslim. Jawabannya menjaga kehormatan dan martabat sesama mukmin, tolong menolong dalam kebaikan, menghargai perbedaan, Bu. ya, betul. Mbak Eliana, Sebutkan macam-macam bentuk dari ukhuwah Islam dan berilah penjelasan. Jawabannya ada ukhuwah diniyah, itu penjelasannya persaudaraan persamaan agama. Yang kedua ukhuwah wataniyah wa nasab, persaudaraan persamaan bangsa dan keturunan. Ukhuwah insaniyah dan basyariyah, persaudaraan karena sesama manusia. ya, betul. Terakhir Mbak Fatma, Bagaimana agar kita mendapat rahmat dari Allah sesuai dengan
jawaban dari anak-anak semua ini benar ya? Iya Bu. Setelah kalian membuat pertanyaan dan menjawabnya, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang telah Ibu ajarkan ini adalah bahwa kita sebagai seorang muslim ini merupakan saudara, dan sesama saudara kita dilarang untuk saling bertengkar, dilarang untuk bermusuhan. Dan jika kita melihat teman kita yang sedang bertengkar, berselisih atau bermusuhan, wajib bagi kita untuk segera mendamaikannya, karena itu merupakan salah satu bentuk takwa kita kepada Allah. Itu ya anak-anak? Iya Bu. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, kalian sudah mengikuti pelajaran akhir. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.